Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pengolahan data buku perpustakaan. Kenalkan, nama saya Sandi Sulaiman Pratama. Saya Muhammad Hamid. Saya Muhammad Jilmadi. Baik, kita akan langsung ke materinya. Pengolahan data buku perpustakaan secara manual sering menimbulkan beberapa kendala seperti sulit mencari buku tertentu, penyusunan katalog yang memerlukan waktu yang cukup lama, serta data yang tidak tersimpan secara permanen. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuat sistem perpustakaan berbasis bahasa C yang memanfaatkan struktur data algoritma pencarian yang lebih efisien. Tujuan utama proyek ini memiliki ada 3 tujuan. Yang pertama, struktur data untuk memahami penggunaan untuk mengelompokkan variabel yang berbeda. Kemudian yang kedua ada penyimpanan untuk mengimplementasikan file handling untuk menyimpan data. Dan yang ketiga ada optimasi menerapkan algoritma sorting, rekursif, dan serta dengan lebih efisien. Di sini terdapat sebuah struktur data dari struktur buku yang kami gunakan dalam sistem. Untuk mengolah katalog, kita mendefinisikan tipe data buku yang memiliki 4 atribut penting. Yang pertama adalah kode, yaitu ID unit buku. Yang kedua adalah judul, nama buku untuk penulisan. Yang ketiga adalah penulis, nama pengarang. Yang keempat adalah tahun, untuk tahun terbit. Di sini terdapat sebuah fungsi input data buku. Terdapat mode iteratif, pengisian data dilakukan satu persatu menggunakan variabel pointer untuk mencetak indeks arah. Kemudian validasi kapasitas, yaitu maksimal status data. Kemudian input string dengan format untuk membaca spasi. Kemudian penambahan pointer secara otomatis. Di sini terdapat sebuah pengolahan file permanen yang akan dibacakan oleh sistem kita memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama baca file, membuka perpus txt dengan mode R, membuat data ke array saat program dimulai. Ketika program dimulai, dia akan mengecek apakah dalam folder tersebut ada perpus isinya data perpus.txt. Kalau tidak ada, dia akan membuat dulu. Kalau sudah ada, dia akan membaca file lalu menampilkan. Yang kedua, simpan file. Ketika nanti programnya sudah dibuat, nanti ada fungsi untuk menyimpan file ke perpus.txt ini. Dan yang terakhir, format data. Data dipisahkan oleh karakter delimiter untuk menggunakan parsing saat pembacaan. Kita memiliki fungsi partition di sini. Inti dari quicksort adalah membagi data berdasarkan report. Sedikit bandingan yang bisa dicantumkan di sini. Ada implementasi quicksort. Kenapa rekursif? Rekursif mempermudah implementasi strategi divide dan convert. Ada suatu pola algoritma di sini, yaitu bisa dilihat di slide efisiensi pengurutan judul secara alfabetis. Kita memiliki fungsi juga pengurutan di program tersebut. Salah satu sedikit contoh, bukan sedikit codingan yang kita implementasikan di program kita. Kita juga memiliki fungsi searching di program kita.
lebih efisien ketika mencari sebuah buku. Kita menggunakan binary search. Kenapa menggunakan binary search? Karena pencariannya package data terurut, yaitu membagi rentang data menjadi dua bagian, membandingkan target dengan nilai tengah, lalu mengeliminasi setengah bagian yang tidak relevan. Kode awal, kita memiliki kode awal sebelum dievaluasi. Bagian kritis pada pencarian judul buku, kita menggunakan strcmp, yaitu salah satu fungsi di dalam pemrogrammasi standar yang bersifat case sensitif. Jadi walaupun huruf kecil huruf besar itu sangat berpengaruh sekali. Untuk selanjutnya analisis dan evaluasi. Selanjutnya analisis dan evaluasi kode. Yang pertama ada case sensitivity, pencarian testing. Tidak akan menemukan buku dengan judul testing. Yang kedua ada sorting berulang. Quick sort dipanggil setiap kali melakukan pencarian meskipun data belum berubah. Yang ketiga ada validasi input. Belum ada fitur pembatalan cancel saat pengguna sedang menginput data buku. Berikut ini hasil input. Dan simpan file. Dan ini baca file dan ini hasil insert. Binary search dan fokus data. Evaluasi dari semua ini dan perbaikan. Evaluasi belum ada tombol batal saat input, sorting masih terbatas, search sensitif huruf besar atau kecil, sorting dijalankan berulang, validasi input masih sederhana. Solusi, tambahkan fitur mata, tambah metode sorting, searching in case, optimasi setting, dan tambah validasi. Baik, ada pertanyaan? Mungkin selanjutnya ada pembaruan input data, pembaruan sorting. Izin saya menambahkan, jadi di sini tuh pembaruan input data, jadi pembaruan yang di kode yang sebelumnya ini tidak ada ketik 0 untuk batal. Jadi sekarang jadi bagian tidak sengaja kepencet input itu akan sulit jika ingin membatalkan gitu. Jadi harus di close kodenya. Jadi kita tambahkan fitur ini untuk kenyamanan pengguna, jadi tidak perlu mengulang kodenya. Kemudian di pembaruan sorting yang sebelumnya itu, jika kita mengklik langsung nomor 4, maka output yang akan dihasilkan itu otomatis sorting berdasarkan judul ascending gitu. Jadi dari A sampai Z. Yang sekarang di sini kita menambahkan pilihan di dalam sorting itu. Jadi kita bisa sendiri menambahkan ingin men-sorting berdasarkan apa gitu. Mau judul A sampai Z, mau descending dari Z sampai A, atau berdasarkan kode dan judul. Kemudian ini adalah aspek perbaikan yang telah kami lakukan. Dari versi awal pengguna harus menyelesaikan seluruh input. Dan dalam versi perbaikan ditambahkan opsi batal atau kembali seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian dari pengurutan data hanya ascending berdasarkan judul untuk versi awal. Untuk versi perbaikan menyediakan beberapa pilihan pengurutan seperti yang saya tunjukkan tadi di slide sebelumnya. Untuk fleksibilitas pengguna yang versi awal itu masih terbatas. Untuk versi perbaikan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti sorting yang tadi, kita bisa memilih apa saja sesuai kebutuhan.
validasi input. Untuk versi awal masih dasar gitu. Untuk versi perbaikan kami telah menambahkan, jadi inputnya tidak bisa aneh-aneh. Jika input tidak sesuai dengan program atau tidak diharapkan program, maka itu tidak akan bisa. Jadi ada case sendiri. Untuk kesimpulan, saya akan serahkan ke Rizal. Untuk kesimpulan, di sini kita membuat program untuk mengawal katalog buku yang bisa menyimpan data ke file, terus mengurutkan menggunakan Quickshot, mencari menggunakan binary search, dan menggabungkan iteratif dan rekursif. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang ada pertanyaan. Boleh. Jadi jika tidak ada pertanyaan, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, 4 kelompok. Dari Foto profilnya belum ya? foto-fotonya belum.